Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo belajar online. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan yang sehat ya. Pada pelajaran hari ini kita akan membahas tentang sistem pernapasan pada hewan. Ternyata hewan memiliki sistem pernapasan yang berbeda-beda. Pada video ini kita akan membahasnya, dan seperti biasa silahkan kalian catat informasi penting yang ada dalam video. Dan sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Kita awali dengan membahas sistem pernapasan cacing tanah. Kalian pernah tidak melihat cacing tanah? Biasanya cacing tanah itu kulitnya berlendir dan senang berada di tempat yang lembab. Kenapa demikian? Hal tersebut karena bertujuan agar membantu cacing dalam proses pernapasannya. Berbeda dengan manusia yang memiliki sistem pernapasan yang kompleks, cacing itu memiliki sistem pernapasan yang sederhana. Cacing bernapas dengan kulitnya. Nah, saat udara diserap oleh kulit cacing, maka darah yang melewati pembuluh darah yang dekat dengan kulit cacing tadi menyerap oksigen tersebut dan mengedarkannya ke seluruh tubuh cacing. Nah, kenapa bisa demikian? Karena di dalam darah cacing itu terdapat hemoglobin yang berfungsi untuk mengikat oksigen yang masuk melalui kulit cacing. Selanjutnya ada serangga atau insekta. Nah, pada serangga sistem pernapasannya itu adalah trakea. Trakea adalah sistem pernapasan yang berupa tabung-tabung yang memiliki banyak cabang yang berfungsi untuk mengedarkan udara ke seluruh tubuh. Nah, agar udara bisa masuk ke dalam trakea itu diawali atau diserap melalui spirakel. Nah, jadi kalau pada manusia itu udaranya kita hirup lewat hidung ya. Kalau pada serangga itu dilalui pertama-tama itu melewati spirakel. Jadi ya anggaplah spirakel ini seperti hidungnya pada manusia. Tetapi spirakel pada serangga itu berada di bagian-bagian tubuh yang lain. Nah, banyak tersebar di bagian tubuh yang lain berupa pori-pori yang nanti itu terhubung ke dalam trakea. Kemudian udara yang masuk ke trakea disebarkan lagi kepada trakeola hingga sampai ke dalam atau ke sel-sel tubuh serangga. Nah, berbeda lagi dengan ikan. Karena hidupnya di air, ikan memiliki sistem pernapasan yang unik juga. Ikan bernapas dengan insang. Insang berfungsi untuk menyerap oksigen yang terkandung di dalam air. Proses bernapas pada ikan itu dimulai pada saat ikan menyerap atau memasukkan air ke dalam mulutnya. Kemudian air yang berada di mulut ikan itu diproses dengan insang sehingga oksigen yang ada di air itu terserap ke dalam tubuh ikan. Sedangkan setelah itu air yang tidak mengandung oksigen kemudian dikeluarkan lagi oleh ikan melalui mulut dan insangnya. Selanjutnya ada amfibi. Amfibi adalah hewan yang mengalami siklus hidup di dua alam. Pada saat kecil, amfibi menggunakan insang dan hidup di air. Kemudian insang tersebut perlahan-lahan menghilang dan digantikan dengan paru-paru. Nah, dengan paru-paru inilah amfibi ketika dewasa bisa tinggal atau hidup di darat. Contohnya seperti kodok dan katak. Berikutnya ada reptil. Reptil itu banyak ya, macam-macam ya, seperti ular, buaya, kura-kura, dan sebagainya. Nah, reptil itu bernapas dengan
paru-paru. Tetapi paru-paru reptil itu masih sederhana. Hanya pada kadal dan buaya yang memiliki paru-paru yang lebih kompleks. Reptil yang banyak menghabiskan hidupnya di air itu memiliki katup di hidungnya. Sehingga pada saat reptil menyelam, paru-parunya tetap aman, tidak dimasuki oleh air. Selanjutnya ada burung. Nah, burung juga bernapas dengan paru-paru. Tetapi burung dibantu dengan kantong-kantong udara. Pada saat burung tidak terbang, burung menghirup udara sebanyak-banyaknya. Kemudian saat terbang, burung tidak lagi menghirup udara, tetapi menggunakan udara yang tersimpan di dalam kantong-kantong udara tadi. Nah, kantong-kantong udara ini selain membantu dalam proses pernapasan burung pada saat terbang, juga membantu burung agar menjaga suhunya tetap stabil pada saat terbang. Selanjutnya ada mamalia. Nah, mamalia bernapas dengan paru-paru. Paru-paru mamalia itu sudah tersusun dengan sistem yang kompleks ya, yang sudah sempurna. Mamalia itu berdasarkan tempat hidupnya itu dibagi dua. Ada mamalia yang hidup di darat dan ada mamalia yang hidup di air. Khusus pada mamalia yang hidup di air, hidungnya memiliki katup, sehingga saat dia menyelam, air tidak bisa memasuki paru-parunya, sehingga paru-parunya bisa tetap aman. Nah, itu tadi penjelasan tentang sistem pernapasan pada hewan. Semoga kalian bisa memahaminya. Dan terima kasih sudah menonton sampai saat ini. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo belajar online.